Sebelum istri saya menjadi vegetarian, saya selalu menganggapnya sebagai orang yang sangat biasa-biasa saja dalam segala hal. Sejujurnya, saat pertama kali bertemu saya bahkan tidak tertarik padanya. Tinggi badan sedang, rambut bob tidak panjang maupun pendek, kulit kekuningan, tampak sakit, tulang pipi agak menonjol. Penampilannya yang penakut dan pucat memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Ketika dia datang ke meja tempat saya menunggu, saya tidak bisa tidak memperhatikan sepatunya, sepatu hitam polos yang bisa dibayangkan. Dan jalannya, tidak cepat maupun lambat, melangkah maupun menjinjit. Namun, jika tidak ada ketertarikan khusus, maupun kekurangan khusus yang muncul, dan tidak ada alasan bagi kita berdua untuk tidak menikah. Kepribadian pasif wanita ini yang tidak dapat saya deteksi kesegaran maupun pesona, atau sesuatu yang sangat halus, cocok untuk saya. Tidak perlu mempengaruhi kecenderungan intelektual untuk memenangkan hatinya, atau khawatir bahwa dia mungkin membandingkan saya dengan pria yang berdandan di katalog mode, dan dia tidak marah jika saya terlambat untuk salah satu pertemuan kami. Perut buncit yang mulai muncul di usia 25 tahun, kaki dan lengan kurus saya yang tetap menolak untuk membesar meskipun saya berusaha sebaik mungkin, kompleks inferioritas yang pernah saya miliki tentang ukuran penis saya bisa yakin bahwa saya tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu karena dia. Saya selalu cenderung ke arah jalan tengah dalam hidup. Di sekolah saya memilih untuk menggerta mereka yang 2 atau 3 tahun lebih muda dari saya, dan dengan siapa saya bisa bertindak sebagai pemimpin, daripada mengambil risiko dengan mereka yang seumuran saya, dan kemudian saya memilih universitas mana yang harus saya lamar berdasarkan peluang saya mendapatkan beasiswa yang cukup besar untuk kebutuhan saya. Pada akhirnya, saya memilih pekerjaan di mana saya akan diberi gaji bulanan yang layak sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas saya dengan rajin. Di sebuah perusahaan yang ukurannya kecil berarti mereka akan menghargai keterampilan saya yang biasa-biasa saja. Dan hanya wajar jika saya akan menikah dengan wanita yang paling biasa-biasa saja di dunia. Adapun wanita yang cantik, cerdas, sangat sensual, anak dari keluarga kaya, mereka hanya akan mengganggu keberadaan saya yang tertata rapi. Sesuai dengan harapan saya, dia menjadi istri yang benar-benar biasa yang melakukan segala hal tanpa kemewahan yang tidak menyenangkan. Setiap pagi dia bangun pukul 6 pagi untuk menyiapkan nasi dan sup, dan biasanya sedikit ikan. Sejak remaja dia berkontribusi pada penghasilan keluarganya melalui pekerjaan paruh waktu yang aneh. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten instruktur di perguruan tinggi grafis komputer yang telah dia hadiri selama 1 tahun, dan disubkontrak oleh penerbit komik untuk mengerjakan kata-kata untuk gelembung ucapan mereka, yang dapat dia lakukan dari rumah. Dia adalah wanita. Jarang dia meminta sesuatu dari saya. Dan betapapun terlambatnya saya pulang, dia tidak pernah menganggap dirinya untuk membuat keributan. Bahkan ketika hari libur kami kebetulan bertepatan, dia tidak akan memikirkan untuk menyarankan kami pergi keluar bersama. Sementara saya menganggur sepanjang sore, dengan remote TV di tangan, dia akan menutup diri di kamarnya. Kemungkinan besar dia akan menghabiskan waktu membaca, yang hampir menjadi satu-satunya hobinya. Untuk alasan yang tidak dapat dipahami, membaca adalah sesuatu yang benar-benar dapat dia nikmati. Membaca buku-buku yang tampak begitu membosankan sehingga saya bahkan tidak bisa memaksa diri untuk melihat ke dalam sampulnya. Hanya pada saat makan dia akan membuka pintu dan diam-diam muncul untuk menyiapkan makanan. Yang pasti, istri seperti itu, dan gaya hidup seperti itu, berarti saya tidak mungkin menemukan hari-hari saya sangat merangsang. Di sisi lain, jika saya memiliki salah satu istri yang teleponnya berdering terus-menerus sepanjang hari dengan panggilan dari teman atau rekan kerja, atau yang mengomelnya secara berkala menyebabkan pertengkaran dengan suami mereka, saya akan berterima kasih ketika dia akhirnya lelah. Satu-satunya hal di mana istri saya tidak biasa adalah dia tidak suka memakai bra. Ketika saya masih muda dan baru saja keluar dari masa remaja, dan saya dan istri saya sedang berkencan, saya kebetulan meletakkan tangan saya di punggungnya hanya untuk menemukan bahwa saya tidak bisa merasakan tali bra di bawah sweaternya. Dan ketika saya menyadari apa artinya ini, saya menjadi cukup bergairah. Untuk menilai apakah dia mungkin mencoba memberitahu saya sesuatu, saya menghabiskan 1 atau 2 menit melihatnya dengan mata baru, mempelajari sikapnya. Hasil studi saya adalah bahwa dia tidak, pada kenyataannya, mencoba mengirim sinyal apapun. Jadi jika tidak, apakah itu kemalasan, atau hanya kurangnya perhatian? Saya tidak bisa mengerti. Seolah-olah dia memiliki payudara yang berbentuk bagus yang mungkin cocok dengan ketampilan tanpa bra. Saya lebih suka dia berjalan-jalan mengenakan bra yang empuk, sehingga saya bisa menyelamatkan muka di depan kenalan saya. Bahkan di musim panas, ketika saya berhasil membujuknya untuk memakainya untuk sementara waktu, dia akan membukanya tidak lama setelah meninggalkan rumah. Pengait yang tidak dikaitkan akan terlihat jelas di bawah atasannya yang tipis dan berwarna terang, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Saya mencoba menegurnya,
memintanya untuk berlapis dengan rompi alih-alih bra dalam panas yang menyesakan itu. Dia mencoba membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahan memakai bra karena cara bra itu meremas dadanya. Dan saya tidak pernah memakai bra sendiri, sehingga saya tidak bisa mengerti betapa sempitnya rasanya. Namun, mengingat saya tahu pasti bahwa ada banyak wanita lain yang, tidak seperti dia, tidak memiliki apapun yang secara khusus menentang bra, saya mulai ragu tentang hipersensitivitasnya ini. Dalam semua hal lain, jalannya kehidupan pernikahan kami berjalan lancar. Kami mendekati usia 5 tahun, dan karena kami tidak pernah jatuh cinta pada awalnya, kami dapat menghindari jatuh ke tahap kelelahan dan kebosanan yang dapat mengubah kehidupan pernikahan menjadi cobaan. Satu-satunya hal adalah, karena kami memutuskan untuk menunda mencoba untuk anak-anak sampai kami berhasil mendapatkan tempat kami sendiri, yang baru terjadi musim gugur lalu, saya kadang-kadang bertanya-tanya apakah saya akan pernah mendengar suara anak yang menenangkan mengoceh, "Dada," dan maksudnya saya. Sampai suatu hari di bulan Februari lalu, ketika saya menemukan istri saya berdiri di dapur pada saat fajar hanya dengan pakaian tidurnya, saya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kehidupan bersama kami mungkin mengalami perubahan yang mengerikan. "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana?" Saya baru saja akan menyalakan lampu kamar mandi ketika saya terhenti. Sekitar pukul 4 pagi, dan saya terbangun dengan haus yang hebat dari setengah botol soju yang saya minum bersama makan malam, yang juga berarti saya membutuhkan waktu lebih lama untuk sadar daripada biasa. "Halo?" Saya bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sudah cukup dingin, tetapi pemandangan istri saya bahkan lebih dingin. Semua kantuk yang disebabkan alkohol yang tersisa dengan cepat berlalu. Dia berdiri, tidak bergerak, di depan kulkas. Wajahnya tenggelam dalam kegelapan sehingga saya tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi semua pilihan potensial membuat saya takut. Rambut hitam tebalnya yang alami diacak-acak, kusut, dan dia mengenakan gaun tidur putih panjangnya yang biasa. Pada malam seperti itu, istri saya biasanya akan dengan cepat mengenakan kardigan dan mencari sandal kamar mandinya. Berapa lama dia mungkin berdiri di sana seperti itu, berkaki telanjang, dalam pakaian tidur musim panas yang tipis, tegak seperti benar-benar tidak menyadari interogasi berulang saya? Wajahnya dijauhkan dari saya, dan dia berdiri di sana dengan sangat diam sehingga hampir seolah-olah dia adalah semacam hantu, diam-diam berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Jika dia tidak bisa mendengar saya, mungkin itu berarti dia sedang sleepwalking. Saya pergi ke arahnya, menengadahkan leher saya untuk mencoba melihat wajahnya. "Mengapa kamu berdiri di sana seperti itu? Apa yang sedang terjadi?" Ketika saya meletakkan tangan saya di bahunya, saya terkejut dengan ketidaksensitifannya yang total. Saya tidak ragu bahwa saya berada dalam pikiran yang benar dan semua ini benar-benar terjadi. Saya sepenuhnya sadar akan semua yang telah saya lakukan sejak keluar dari ruang tamu, bertanya kepadanya apa yang dia lakukan, dan bergerak ke arahnya. Dia berdiri di sana tanpa merespon sama sekali, seolah-olah hilang dalam dunianya sendiri. Itu seperti kesempatan langka ketika, tenggelam dalam drama televisi larut malam, dia gagal memperhatikan saya pulang. Tetapi apa yang bisa memikat perhatiannya dalam cahaya pucat pintu putih kulkas, di dapur yang gelap gulita pukul 4 pagi? "Hei!" Profilnya berenang ke arah saya keluar dari kegelapan. Saya melihat mata tapi tidak demam, saat bibirnya perlahan terbuka. "Saya bermimpi." Suaranya sangat jelas. "Mimpi? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang?" Dia berbalik sehingga tubuhnya menghadap saya, lalu perlahan berjalan keluar melalui pintu terbuka ke ruang tamu. Ketika dia memasuki ruangan, dia mengulurkan kakinya dan dengan tenang menutup pintu. Saya ditinggal sendirian di dapur gelap, menatap dengan putus asa saat sosoknya yang mundur ditelan di balik pintu. Saya menyalakan lampu kamar mandi dan masuk ke dalam. Suhu dingin telah berlanjut selama beberapa hari sekarang, secara konsisten berada di sekitar 14 derajat Fahrenheit. Saya baru saja mandi beberapa jam yang lalu, jadi sandal jepit plastik saya masih dingin dan basah. Kesepian musim yang kejam ini mulai terasa, merembes dari bukaan hitam kipas ventilasi di atas bak mandi, merembes keluar dari ubin putih yang menutupi lantai dan dinding. Ketika saya kembali ke ruang tamu, istri saya sedang berbaring, kakinya meringkuk ke dadanya, keheningan yang begitu berbobot sehingga saya mungkin saja sendirian di ruangan itu. Tentu saja, ini hanya imajinasi saya. Jika saya berdiri diam, menahan napas dan berusaha mendengarkan, saya dapat mendengar suara napas yang samar-samar datang dari tempat dia berbaring. Namun itu tidak terdengar seperti napas yang dalam dan teratur dari seseorang yang telah tertidur. Saya bisa saja mengulurkan tangan padanya, dan tangan saya akan bertemu dengan kulitnya yang hangat. Tetapi untuk beberapa alasan saya merasa tidak dapat menyentuhnya. Saya bahkan tidak ingin mengulurkan tangan padanya dengan kata-kata.
Untuk beberapa saat segera setelah saya membuka mata saya keesokan paginya, ketika kenyataan belum mengambil kekonkretannya yang biasa, saya berbaring dengan selimut terbungkus di sekitar saya, dengan linglung menilai kualitas sinar matahari musim dingin saat menyaring ke dalam ruangan melalui tirai putih. Di tengah-tengah serangan abstraksi ini, saya kebetulan melihat jam dinding dan melompat bangun begitu saya melihat waktunya, menendang pintu terbuka dan bergegas keluar dari ruangan. Istri saya berada di depan kulkas. "Apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak membangunkan saya? Jam berapa?" Tidak ada jawaban. Saya mencipratkan air ke diri saya dan mengaduk-aduk keranjang cucian, mencari kemeja kemarin. Untungnya tidak terlalu kusut. Tidak sekalipun istri saya mengganggu mengintip keluar dari dapur pada saat yang dibutuhkan saya untuk bersiap-siap, menggantung dasi saya di leher saya seperti syal, mengenakan kaos kaki saya, dan mengumpulkan buku catatan dan dompet saya. Dalam 5 tahun kami menikah, ini pertama kalinya saya harus pergi bekerja tanpa dia menyerahkan barang-barang saya dan melihat saya pergi. "Kamu gila. Kamu benar-benar kehilangan akal." Saya memasukkan kaki saya ke dalam sepatu yang baru saja saya beli, yang terlalu sempit dan menjepit dengan tidak nyaman, membuka pintu depan dan berlari keluar. Saya memeriksa apakah lift akan naik sampai ke lantai paling atas, lalu berlari turun 3 lantai tangga. Hanya setelah saya berhasil naik kereta bawah tanah saat hendak berangkat, saya punya waktu untuk memperhatikan penampilan saya, yang tercermin di jendela gerbong gelap. Saya menyisir rambut saya, mengikat dasi saya, dan mencoba menghaluskan kerutan di kemeja saya. Wajah istri saya yang tidak wajar tenang, suaranya yang tidak masuk akal, muncul dalam pikiran saya. "Saya bermimpi," dia mengatakan itu 2 kali sekarang. Di luar jendela, di terowongan gelap, wajahnya berkelebat. Wajahnya, tetapi tidak asing, seolah-olah saya melihatnya untuk pertama kalinya. Namun, karena saya memiliki 30 menit untuk membuat alasan bagi klien saya yang akan membenarkan keterlambatan saya, serta menyusun proposal draft untuk pertemuan hari ini, tidak ada waktu untuk merenungkan perilaku aneh istri saya yang bahkan lebih aneh. Setelah mengatakan itu, saya mengatakan pada diri saya bahwa entah bagaimana saya harus meninggalkan kantor lebih awal hari ini. Tidak peduli bahwa dalam beberapa bulan sejak saya beralih ke posisi baru saya, tidak ada satu hari pun di mana saya turun sebelum tengah malam, dan mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Sesuatu terinjak di bawah kaki saya, menghentikan saya di tengah kalimat. Saya tidak percaya mata saya. Dia sedang berjongkok, masih mengenakan pakaian tidurnya, rambutnya yang kusut, menjadi massa yang tidak berbentuk di sekitar wajahnya. Di sekelilingnya, lantai dapur ditutupi dengan kantong plastik dan wadah kedap udara, berhamburan di mana-mana sehingga tidak ada tempat saya bisa meletakkan kaki saya tanpa menginjaknya. Daging sapi untuk shabu-shabu, perut babi, 2 sisi daging sapi hitam, beberapa cumi-cumi dalam kantong vakum, irisan belut yang dikirim ibu mertua saya dari desa berabad-abad yang lalu, ceroaker kering diikat dengan tali kuning, bungkusan dumpling beku yang belum dibuka, dan bundel tak berujung dari barang-barang yang tidak dikenal diseret dari kedalaman kulkas. Ada suara gemerisik, istri saya sibuk memasukkan barang-barang di sekitarnya satu persatu ke dalam kantong sampah hitam. Akhirnya saya kehilangan kendali. "Apa yang kamu lakukan sekarang?" teriakku. Dia terus memasukkan bungkusan daging ke dalam kantong sampah, tampaknya tidak lebih sadar akan keberadaan saya daripada malam sebelumnya. Daging sapi dan babi, potongan ayam, setidaknya 200 ribuan senilai belut air asin. "Apakah kamu kehilangan akal? Mengapa kamu membuang semua barang ini?" Saya dengan tergesa-gesa tersandung melalui kantong plastik dan meraih pergelangan tangannya, mencoba membuka kantong dari genggamannya. Terkejut menemukannya dengan keras menarik kembali melawan saya hampir goyah untuk sesaat, tetapi kemarahan saya segera memberi saya kekuatan untuk mengalahkannya. Memijat pergelangan tangannya yang memerah, dia berbicara dengan nada suara yang biasa dan tenang yang dia gunakan sebelumnya. "Saya bermimpi." Kata-kata itu lagi. Ekspresinya saat menatap saya sempurna. Tepat pada saat itu ponsel saya berdering. Sialan. Saya mulai meraba-raba saku mantel saya, yang telah saya lempar ke sofa ruang tamu malam sebelumnya. Akhirnya, di saku bagian dalam terakhir, jari-jari saya menutupi ponsel saya yang keras kepala. "Maaf. Ada sesuatu yang terjadi, masalah keluarga mendesak, jadi saya minta maaf. Saya akan segera ke sana." "Tidak, saya akan pergi sekarang." "Hanya saja, tidak, saya tidak mungkin meminta Anda melakukan itu." "Silakan tunggu sebentar lagi." Saya sangat menyesal. "Ya, saya benar-benar tidak bisa berbicara sekarang." Saya menutup telepon saya dan bergegas ke kamar mandi, di mana saya bercukur dengan tergesa-gesa sehingga saya terpotong di 2 tempat.
Bukankah kamu bahkan menyetrika kemeja putihku? Hutan gelap. Tidak ada orang. Daun-daun tajam di pohon, kakiku robek. Tempat ini hampir diingat, tapi sekarang aku tersesat. Takut. Dingin. Di seberang jurang beku, sebuah bangunan seperti gudang merah. Tikar jerami berkibar lemas di atas pintu. Gulunglah ke atas dan saya masuk ke dalam. Itu di dalam. Tongkat bambu panjang yang direntangkan dengan daging berlekuk merah darah besar. Darah masih menetes ke bawah. Coba dorong melewati tetapi dagingnya. Tidak ada ujungnya, dan tidak ada jalan keluar. Darah di mulut saya, pakaian berlumuran darah tersedot ke kulit saya. Entah bagaimana jalan keluar. Berlari melalui lembah, lalu tiba-tiba hutan terbuka. Pohon-pohon lebat dengan daun, cahaya hijau musim semi. Keluarga-keluarga sedang piknik, anak-anak kecil berlarian, dan bau itu, bau yang lezat. Hampir menyakitkan jelas. Aliran sungai yang berceloteh, orang-orang menyebarkan tikar rash untuk duduk di atasnya, ngemil kimbab. Memanggang daging, suara nyanyian dan tawa bahagia. Tetapi rasa takut. Pakaian saya masih basah dengan darah. Bersembunyi di balik pohon. Berjongkok, jangan sampai ada yang melihat. Tangan berdarah saya. Mulut berdarah saya. Di gudang itu, apa yang telah saya lakukan? Menempatkan massa mentah merah itu ke dalam mulut saya, merasakannya menghantam gusi saya, langit-langit mulut saya, licin dengan darah merah tua. Mengunyah sesuatu yang terasa begitu nyata, tetapi tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah saya, tatapan di mata saya wajah saya, tidak diragukan lagi, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya. Atau tidak, bukan milikku, tetapi sangat familiar tidak ada artinya. Kenal dan bukan perasaan yang jelas, aneh, sangat aneh. Di meja makan istri saya telah menyiapkan selada dan pasta kedelai, sup rumput laut polos tanpa daging sapi atau kerang biasa, dan kimchi. Apa-apaan ini? Jadi semua karena mimpi konyol, kamu sudah membuang semua daging? Bernilai berapa? Saya bangun dari kursi saya dan membuka freezer. Itu hampir kosong, hanya ada bubuk miso, bubuk cabai segar beku, dan satu bungkus bawang putih cincang. Buat saja telur dadar untukku. Aku sangat lelah hari ini. Aku bahkan tidak sempat makan siang yang layak. Aku juga membuang telurnya. Apa? Dan aku juga berhenti minum susu. Ini tidak percaya. Kamu bilang jangan makan daging? Aku tidak bisa membiarkan benda-benda itu tetap di lemari es. Tidak akan benar. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mementingkan diri sendiri? Saya menatap matanya yang tertunduk, ekspresinya tenang dan percaya diri. Gagasan bahwa harus ada sisi lain padanya, di mana dia dengan egois melakukan apa yang dia inginkan, sangat mengejutkan. Siapa yang menyangka dia bisa begitu tidak masuk akal? Jadi kamu bilang mulai sekarang, tidak akan ada daging di rumah ini? Yah, bagaimanapun juga, kamu biasanya hanya makan sarapan di rumah. Dan saya kira Anda sering makan daging dengan makan siang dan makan malam Anda. Jadi, tidak seperti Anda akan mati jika Anda pergi tanpa daging hanya untuk satu kali makan. Jawabannya sangat metodis, seolah-olah dia berpikir bahwa keputusan konyolnya ini adalah sesuatu yang sepenuhnya rasional dan tepat. Oh bagus, jadi saya sudah beres. Dan bagaimana denganmu? Kamu mengklaim bahwa kamu tidak akan makan daging sama sekali mulai sekarang? Dia mengangguk. Oh, sungguh? Sampai kapan? Saya kira selamanya. Saya kehilangan kata-kata, meskipun pada saat yang sama saya sadar bahwa memilih diet vegetarian tidaklah sesulit dulu. Orang-orang menjadi vegetarian karena berbagai alasan, untuk mencoba mengubah kecenderungan genetik mereka terhadap alergi tertentu, misalnya, atau karena dianggap lebih ramah lingkungan untuk tidak makan daging. Tentu saja, pendeta Buddha yang telah mengambil sumpah tertentu secara moral berkewajiban untuk tidak berpartisipasi dalam penghancuran kehidupan, tetapi pasti tidak semua gadis muda yang mudah dipengaruhi melakukannya sejauh yang saya ketahui. Satu-satunya alasan yang masuk akal untuk mengubah kebiasaan makan seseorang adalah keinginan untuk menurunkan berat badan, upaya untuk mengurangi beberapa penyakit fisik, dirasuki oleh roh jahat, atau tidur terganggu oleh gangguan pencernaan. Dalam kasus lain, itu hanyalah keras kepala belaka bagi seorang istri untuk melawan keinginan suaminya seperti yang dilakukan istri saya. Jika Anda mengatakan bahwa istri saya selalu sedikit mual dengan daging, maka saya bisa memahaminya.
Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sejak kami menikah, dia telah membuktikan dirinya sebagai koki yang lebih dari kompeten, dan saya selalu terkesan dengan caranya dengan makanan. Dengan satu tangan memegang tang dan gunting besar di tangan lainnya, dia membalik daging iga dalam panci yang mendesi sambil memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, gerakannya cekatan dan terlatih. Babi perut goreng karamel yang harum dicapai dengan merendam daging dalam jahe cincang dan sirup pati gluten. Hidangan khasnya adalah irisan tipis daging sapi yang dibumbui dengan lada hitam dan minyak wijen, kemudian dilapisi dengan bubuk beras ketan sebanyak yang Anda inginkan dengan kue beras atau pancake, dan dicelupkan dalam kaldu shabu-shabu yang bergelembung. Dia membuat bibimbap dengan kecambah kacang, daging sapi cincang, dan nasi yang direndam sebelumnya yang digoreng dengan minyak wijen. Ada juga sup ayam dan bebek yang kental dengan potongan kentang besar, dan kaldu pedas yang penuh dengan kerang dan remis yang lembut, yang dapat saya makan dengan senang hati 3 porsi dalam satu duduk. Yang saya hadapi sekarang adalah alasan yang menyedihkan untuk makan. Kursi ditarik ke belakang dengan sudut. Istri saya menyendok sup rumput laut, yang jelas-jelas akan terasa seperti air dan tidak ada yang lain. Dia menyeimbangkan nasi dan pasta kedelai pada daun selada, lalu menggulung bungkusan itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Saya tidak mengerti dia. Baru kemudian saya menyadari, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wanita ini. Tidak makan? Ditanyanya dengan linglung, seolah-olah seorang wanita parubaya sedang berbicara kepada putranya yang sudah dewasa. Saya duduk dalam diam, dengan tegas tidak tertarik pada alasan buruk ini untuk makan, mengunyah kimchi untuk apa yang terasa seperti berabad-abad. Musim semi tiba, dan istri saya masih belum mundur. Dia sebaik janjinya, saya tidak pernah melihat sepotong daging pun melewati bibirnya, tetapi saya sudah lama berhenti mengeluh. Ketika seseorang mengalami transformasi yang begitu drastis, tidak ada yang bisa dilakukan orang lain selain duduk dan membiarkan mereka melanjutkan. Dia semakin kurus setiap hari, sampai-sampai tulang pipinya benar-benar menjadi tidak senonoh menonjol. Tanpa riasan, kulitnya menyerupai pasien rumah sakit. Jika itu semua hanyalah contoh lain dari seorang wanita yang berhenti makan daging untuk menurunkan berat badan, maka tidak perlu khawatir. Tetapi saya yakin ada lebih banyak yang terjadi di sini daripada kasus vegetarianisme sederhana. Tidak, itu pasti mimpi yang dia sebutkan. Itulah yang pasti ada di dasarnya. Meskipun, sebagai masalah fakta, dia hampir berhenti tidur. Tidak ada yang bisa menggambarkan istri saya sebagai sangat perhatian. Seringkali ketika saya pulang terlambat, saya menemukan bahwa dia sudah tertidur. Tetapi sekarang saya akan masuk tengah malam, dan bahkan setelah saya mencuci, mengatur tempat tidur, dan berbaring untuk tidur, dia masih belum datang untuk bergabung dengan saya di ruang tamu. Dia tidak membaca buku, mengobrol di internet, atau menonton TV kabel larut malam. Satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan adalah bahwa dia pasti telah mengerjakan gelembung ucapan komik, tetapi tidak mungkin itu akan memakan waktu begitu lama. Dia tidak datang ke tempat tidur sampai sekitar pukul 5 pagi. Dan bahkan saat itu saya tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar menghabiskan jam berikutnya tidur atau tidak. Wajahnya muram dan rambutnya kusut. Dia akan mengamati saya di atas meja sarapan melalui mata merah yang menyipit. Dia bahkan tidak akan mengambil sendoknya, apalagi benar-benar makan apapun. Tetapi yang lebih menggangguku adalah dia sekarang sepertinya secara aktif menghindari seks. Di masa lalu, dia umumnya bersedia memenuhi tuntutan fisik saya, dan bahkan ada beberapa kesempatan ketika dia yang pertama kali bergerak. Tetapi sekarang, meskipun dia tidak membuat keributan tentang hal itu, jika tangan saya menyentuh bahunya, dia akan dengan tenang menjauh. Suatu hari saya memilih untuk menghadapinya tentang hal itu. Apa masalahnya, sebenarnya? Aku lelah. Yah, itu berarti kamu perlu makan daging. Itu sebabnya kamu tidak punya energi lagi, kan? Kamu dulu tidak seperti ini, setelah semua. Sebenarnya, apa? Bau itu. Baunya? Bau daging. Tubuhmu berbau daging. Ini terlalu konyol untuk kata-kata. Bukankah kamu baru saja mandi? Jadi dari mana bau ini datang, ya? Dari tempat yang sama dengan keringatmu datang, jawabnya, dengan sangat sungguh-sungguh. Kadang-kadang, semua ini tampak bagi saya tidak begitu konyol seperti sedikit menakutkan. Bagaimana jika, secara kebetulan, gejala tahap awal ini tidak, jika petunjuk-petunjuk tentang histeria, delusi, saraf lemah, dan sebagainya, yang saya pikir dapat saya deteksi dalam apa yang dia katakan, akhirnya mengarah pada sesuatu yang lebih? Namun, saya merasa sulit untuk percaya bahwa dia mungkin benar-benar menjadi lembut di kepala. Biasanya dia sama diamnya seperti biasanya,
dan terus menjaga rumah dalam keadaan baik. Pada akhir pekan, dia menyiapkan lauk sayuran berbumbu untuk kita makan selama seminggu, dan bahkan membuat mie kaca tumis dengan jamur alih-alih daging biasa. Itu tidak sepenuhnya aneh begitu Anda memperhitungkan bahwa menjadi vegetarian tampaknya sedang dalam mode. Hanya ketika dia tidak dapat tidur, ketika lekukan di wajahnya bahkan lebih menonjol daripada biasanya, seolah-olah dia mengempis dari dalam, dan di pagi hari saya akan bertanya apa masalahnya hanya untuk mendengar saya bermimpi. Saya tidak pernah menanyakan sifat mimpi ini. Saya sudah harus mendengarkan sekali omong kosong gila tentang gudang di hutan gelap, wajah yang tercermin dalam genangan darah dan semua sisanya, dan sekali sudah lebih dari cukup. Semua karena mimpi yang menyiksa ini, yang saya tutup, tidak memiliki cara untuk mengetahui dan apalagi tidak ingin tahu, dia terus menyia-nyiakan diri. Pada awalnya dia kurus hingga mencapai garis-garis bersih seorang penari, dan saya berharap semuanya bisa berhenti di situ, tetapi sekarang tubuhnya tidak menyerupai apapun selain kerangka-rangka orang cacat. Setiap kali saya merasa terganggu oleh pikiran seperti itu, saya mencoba menenangkan diri dengan mengingat apa yang saya ketahui tentang keluarganya. Ayahnya bekerja di sebuah pabrik gergaji kayu di sebuah kota kecil, jauh di luar kota, di mana ibunya menjalankan toko lubang di dinding, sementara saudara ipar saya dan suaminya adalah orang yang normal dan cukup baik. Jadi, setidaknya, tampaknya tidak ada tekanan kelainan mental yang bersembunyi dalam garis keturunan istri saya. Saya tidak bisa memikirkan keluarganya tanpa juga mengingat bau daging yang berdesis dan bawang putih yang terbakar, suara gelas tembak yang berdentang dan percakapan wanita yang bising dari dapur. Mereka semua, terutama ayah mertua saya, menikmati ukhawe, sejenis tartar sapi. Saya pernah melihat ibu mertua saya menyembelih ikan hidup, dan istri saya dan saudara perempuannya sama-sama kompeten dalam memotong ayam menjadi potongan-potongan dengan pisau tukang daging. Saya selalu menyukai vitalitas duniawi istri saya, cara dia menangkap kecoa dengan menamparnya dengan telapak tangannya. Dia benar-benar wanita yang paling biasa di dunia. Bahkan mengingat ketidakpastian ekstrim kondisinya, saya tidak siap untuk mempertimbangkan membawanya untuk konsultasi medis darurat, apalagi pengobatan. Tidak ada yang salah dengannya. Saya berkata pada diri saya, hal semacam ini bahkan bukan penyakit nyata. Saya menolak godaan untuk menikmati introspeksi. Situasi aneh ini tidak ada hubungannya dengan pagi sebelum saya mengalami mimpi itu, saya sedang mencincang daging beku. Ingat? Anda marah. Sialan, apa yang kamu lakukan bergeliat seperti itu? Kamu tidak pernah mudah terkejut sebelumnya. Jika Anda tahu betapa kerasnya saya selalu berusaha menjaga saraf saya tetap terkendali. Orang lain hanya sedikit bingung, tetapi bagi saya semuanya menjadi bingung, dipercepat. Cepat, lebih cepat. Tangan yang memegang pisau bekerja begitu cepat, saya merasakan panas menyengat di belakang leher saya. Tangan saya, talenan, daging, dan kemudian pisau, mengiris dingin ke jari saya. Setetes darah merah sudah mekar dari luka. Lebih bulat dari bulat. Menempelkan jari ke mulut saya menenangkan saya. Warna merah, dan sekarang rasanya, rasa manis menutupi sesuatu yang lain, membuat saya anehnya tenang. Nanti hari itu, ketika Anda duduk untuk makan bulgogi, Anda meludahkan suapan kedua dan mengambil sesuatu yang berkilau. Apa ini? Teriakmu. Serpihan pisau. Saya menatap kosong wajah Anda yang terdistorsi saat Anda mengamuk. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika aku menelannya. Aku hampir mati. Mengapa ini tidak membuatku gelisah seperti seharusnya? Sebaliknya, saya menjadi semakin tenang. Tangan dingin di dahi saya. Tiba-tiba, semuanya di sekitar saya mulai meluncur pergi, seolah-olah ditarik kembali pada pasang surut. Meja makan, kamu, semua perabotan dapur. Saya sendirian, satu-satunya yang tersisa di seluruh ruang tak terbatas. Fajar hari berikutnya. Kolam darah di gudang, saya pertama kali melihat wajah yang tercermin di sana. Ada apa dengan bibirmu? Tidakkah kamu sudah merias wajah? Saya melepas sepatu saya lagi dan menyeret istri saya yang bingung, yang sudah mengenakan mantelnya, ke ruang depan. Apakah kamu benar-benar akan keluar dengan penampilan seperti ini? Kami berdua tercermin di cermin meja rias. Rias wajahmu lagi. Dia dengan lembut menepis tanganku, membuka kompaknya dan menepuk bedak puff di wajahnya. Bedak membuat wajahnya agak kabur, menutupinya dengan titik-titik. Lipstik koral yang kaya yang selalu dia gunakan, dan tanpanya bibirnya pucat, sedikit mengurangi pucatnya yang sakit. Saya merasa lega. Kita terlambat. Ayo, cepatlah.
Saya membuka pintu depan dan bergegas keluar, menatap dengan tidak sabar saat dia mengotak-atik sepatu kets biru tuanya. Mereka tidak cocok dengan mantel treng hitamnya, tetapi tidak bisa dihindari. Dia tidak punya sepatu pintar yang tersisa, setelah membuang apapun yang terbuat dari kulit. Begitu mesin mobil menyala, saya menyalakan radio untuk mendengarkan buletin lalu lintas, memperhatikan secara khusus setiap penyebutan masalah di dekat restoran Korea Cina yang telah dipesan oleh bos. Setelah memastikan bahwa tidak akan lebih cepat untuk pergi melalui rute lain, saya memasang sabuk pengaman saya dan melepaskan rem tangan. Istri saya menghabiskan 1 menit mengutak-atik mantelnya, dan akhirnya berhasil memasang sabuk pengamannya setelah beberapa kali gagal. Saya butuh malam ini berjalan lancar. Anda tahu ini pertama kalinya bos mengundang saya ke salah satu makan malam ini. Kami baru saja berhasil sampai ke restoran tepat waktu, dan bahkan itu hanya karena saya telah pergi datar di jalan utama. Bangunan 2 lantai, yang dihadapinya oleh tempat parkir yang luas, jelas merupakan sebuah perusahaan yang canggih. Dinginnya akhir musim dingin masih bertahan, dan istri saya tampak kedinginan saat dia berdiri di tempat parkir hanya mengenakan mantel musim semi yang tipis. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di perjalanan ke sini, tetapi saya meyakinkan diri bahwa ini tidak akan menjadi masalah. Tidak ada yang salah dengan diam. Setelah semua, bukankah wanita secara tradisional diharapkan menjadi sopan dan terkendali? Bos saya, Direktur Utama dan Direktur Eksekutif telah tiba, bersama dengan istri mereka. Kepala bagian dan istrinya muncul beberapa menit setelah kami menyelesaikan pesta. Ada anggukan dan senyuman di sekitar saat kami bertukar salam, melepas mantel kami dan menggantungnya. Istri bos saya, seorang wanita yang mengesankan dengan alis yang dicabut dengan halus dan kalung giok besar yang berdetak di tenggorokannya, mengantar istri saya dan saya ke meja makan, yang sudah diletakkan untuk apa yang dijanjikan menjadi makanan yang mewah, dan duduk di kepala meja. Yang lainnya tampak cukup nyaman, seperti pelanggan tetap. Saya mengambil tempat duduk saya, berhati-hati agar tidak terlihat menatap langit-langit yang rumit, yang didekorasi dengan rumit seperti atap bangunan tradisional. Pandangan saya terhenti oleh pemandangan ikan mas yang berenang malas di mangkuk kaca, dan saya berbalik untuk berbicara dengan istri saya, tetapi apa yang saya lihat di sana membuat saya berhenti. Dia mengenakan blus hitam yang sedikit menempel, dan untuk rasa malu saya yang luar biasa saya melihat bahwa garis besar putihnya jelas terlihat melalui kainnya. Tanpa ragu, dia keluar tanpa bra. Ketika tamu lain diam-diam menengadahkan leher mereka, tidak diragukan lagi ingin memastikan bahwa mereka benar-benar melihat apa yang mereka pikir mereka lihat. Mata istri Direktur Eksekutif bertemu dengan saya. Menyamarkan ketenangan, saya mendaftarkan rasa ingin tahu, keterkejutan, dan penghinaan yang diungkapkan secara bergantian di matanya. Saya bisa merasakan pipi saya memerah. Terlalu sadar akan istri saya, duduk di sana dengan mata kosong dan tidak berusaha bergabung dengan pertukaran kesopanan wanita lain, saya mengendalikan diri saya dan memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan, satu-satunya hal yang harus dilakukan, adalah bertindak alami dan berpura-pura bahwa tidak ada yang tidak pantas. Apakah Anda mengalami masalah menemukan tempatnya? Tanya istri bos saya. Tidak, tidak. Saya sudah melewati sini sekali atau 2 kali sebelumnya. Bahkan, saya sudah berpikir untuk datang ke sini sendiri. Ah, saya mengerti ya. Tamannya telah berubah dengan cukup baik, bukan? Anda harus mencoba datang pada siang hari. Anda dapat melihat hamparan bunga melalui jendela di sana. Tetapi pada saat makanan mulai disajikan, ketegangan mempertahankan fasad santai, yang baru saja saya kelola sejauh ini, membawa saya mendekati titik puncak. Hal pertama yang diletakkan di depan kami adalah hidangan jeli kacang mung yang lezat, dihiasi dengan irisan tipis jeli kacang polong, jamur, dan daging sapi. Sampai saat itu istri saya hanya duduk dan mengamati pemandangan dalam diam, tetapi begitu pelayan hendak menyendok beberapa ke piringnya, dia akhirnya membuka mulutnya. Saya tidak akan memakannya. Dia berbicara dengan sangat pelan, tetapi semua tamu lain langsung berhenti melakukan apa yang mereka lakukan, mengarahkan tatapan terkejut dan heran pada tubuhnya yang kurus. Saya tidak makan daging, katanya, sedikit lebih keras kali ini. Wah, jadi kamu salah satu dari vegetarian itu, ya? Tanya bos saya. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang di negara lain adalah vegetarian yang ketat, tentu saja. Dan bahkan di sini, Anda tahu, tampaknya sikap mulai berubah sedikit. Sekarang dan kemudian akan ada seseorang yang mengklaim bahwa makan daging itu buruk lagi pula. Saya kira berhenti makan daging untuk hidup panjang tidak begitu tidak masuk akal, bukan? Tapi pasti tidak mungkin hidup tanpa makan daging, tanya istrinya sambil tersenyum. Pelayan menyapu 9 piring, meninggalkan piring istri saya yang masih berkilau di atas meja. Percakapan secara alami berlanjut pada topik vegetarianisme. Apakah Anda ingat sisa-sisa manusia yang mumifikasi yang mereka temukan baru-baru ini?
Berusia 500.000 tahun, tampaknya, dan bahkan saat itu manusia berburu daging. Mereka bisa tahu itu dari kerangka. Makan daging adalah naluri manusia dasar, yang berarti vegetarianisme bertentangan dengan sifat manusia. Bukan? Ini tidak wajar. Orang-orang terutama dulu menjadi vegetarian karena mereka berlangganan pada ideologi tertentu. Saya telah mengunjungi berbagai dokter sendiri, untuk melakukan beberapa tes dan melihat apakah ada sesuatu yang perlu saya hindari. Tetapi dimanapun saya pergi, saya diberitahu sesuatu yang berbeda dalam hal apapun. Gagasan tentang diet khusus selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Sepertinya saya tidak boleh terlalu berpikiran sempit dalam hal makanan. Orang-orang yang secara sewenang-wenang menghilangkan makanan ini atau itu, meskipun mereka sebenarnya tidak alergi terhadap apapun, itulah yang akan saya sebut berpikiran sempit. Jika kata istri direktur eksekutif, menyela, dia telah mengintip ke arah dada istri saya sejak beberapa waktu sekarang. Diet seimbang berjalan beriringan dengan pikiran yang seimbang, bukan begitu? Dan sekarang dia melepaskan panahnya langsung ke istri saya. Apakah ada alasan khusus mengapa Anda menjadi vegetarian? Alasan kesehatan, misalnya, atau agama? Mungkin? Tidak. Jawabannya yang dingin membuktikan bahwa dia benar-benar tidak menyadari betapa delikatnya situasi ini. Tiba-tiba, hawa dingin mengalir melalui saya, karena saya memiliki firasat bahwa saya tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Saya bermimpi. Saya buru-buru berbicara di atasnya. Untuk waktu yang lama istri saya dulu menderita gastroenteritis, yang sangat akut sehingga mengganggu tidurnya. Anda lihat. Seorang ahli diet menyarankan dia untuk berhenti makan daging, dan gejalanya membaik setelah itu. Barulah kemudian yang lain mengangguk mengerti. Ya, saya harus mengatakan, saya senang saya masih belum pernah duduk dengan seorang vegetarian yang tepat. Saya tidak ingin berbagi makanan dengan seseorang yang menganggap makan daging menjijikan, hanya karena itulah perasaan pribadi mereka, bukan begitu? Bayangkan Anda sedang menyambar bayi gurita yang menggeliat dengan sumpit Anda dan menggigitnya sampai mati, dan wanita di seberang Anda menatap Anda seolah-olah Anda semacam binatang. Itu pasti seperti apa rasanya duduk dan makan dengan seorang vegetarian. Kelompok itu pecah dalam tawa, dan saya sadar akan setiap tawa terpisah. Tak perlu dikatakan, istri saya bahkan tidak tersenyum sedikit pun. Pada saat ini, semua orang sibuk memastikan bahwa mulut mereka sepenuhnya sibuk dengan makan, sehingga tidak terserah kepada mereka untuk mencoba mengisi kesunyian yang canggung yang sekarang menghiasi percakapan. Jelas bahwa mereka semua merasa tidak nyaman. Hidangan berikutnya adalah ayam goreng saus cabai dan bawang putih, dan setelah itu adalah tuna mentah. Istri saya duduk di sana tidak bergerak sementara yang lain makan. Putingnya menyerupai sepasang biji X saat mereka mendorong melawan kain blusnya. Tatapannya berkeliaran dengan sungguh-sungguh di atas mulut tamu lain yang bekerja dengan cepat, menggali ke setiap sudut dan celah seolah-olah berniat menyerap setiap detail kecil. Pada saat 12 hidangan yang luar biasa selesai, istri saya hanya makan salad dan kimchi, dan sedikit bubur labu. Dia bahkan tidak menyentuh bubur beras ketan, karena mereka telah menggunakan resep khusus yang melibatkan kaldu sapi untuk memberikannya rasa yang kaya dan mewah. Secara bertahap, tamu lain belajar untuk mengabaikan kehadirannya dan percakapan mulai mengalir lagi. Kadang-kadang, mungkin karena kasihan, mereka berusaha memasukkan saya, tetapi dalam hati saya tahu bahwa mereka ingin menjaga jarak tertentu di antara kami. Ketika buah dibawa keluar untuk makanan penutup, istri saya makan satu potong kecil apel dan satu segmen jeruk. Kamu tidak lapar? Tapi, astaga, kamu hampir tidak makan apa-apa. Ada sesuatu yang flamboyan tentang nada ramah dan ramah yang digunakan istri bos saya untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Tetapi senyum sopan dan meminta maaf yang merupakan satu-satunya tanggapan yang masuk akal tidak pernah datang, dan bahkan tanpa memiliki keanggunan untuk terlihat malu, istri saya hanya menatap kosong pada istri bos saya. Tatapan itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Apakah dia bahkan tidak mengenali situasinya untuk apa adanya? Apakah mungkin dia tidak memahami status wanita paruh baya yang elegan yang menghadapinya? Celah bayangan apa yang mengintai dalam pikirannya? Rahasia apa yang tidak pernah saya curigai? Pada saat itu, dia sama sekali tidak dapat diketahui. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, tepatnya, tetapi saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Itulah dilema yang menyiksa saya saat saya mengemudi pulang. Istri saya, di sisi lain, tampak sepenuhnya tidak terganggu, tampaknya tidak menyadari betapa tidak hormatnya perilakunya. Dia hanya duduk di sana, menyandarkan kepalanya ke jendela mobil yang miring, tampaknya hampir tertidur. Tentu saja, saya marah. Apakah dia ingin melihat suaminya dipecat? Apa yang dia pikir dia lakukan?
Tetapi saya memiliki perasaan bahwa semua itu tidak akan membuat sedikit pun perbedaan. Baik kemarahan maupun persuasi tidak akan berhasil memindahkannya, dan saya tidak akan dapat mengambil tindakan sendiri. Setelah mencuci dan mengenakan pakaian tidurnya, dia menghilang ke kamarnya sendiri daripada bersiap-siap tidur di ruang tamu seperti yang biasa kami lakukan. Saya ditinggal mondar-mandir ketika saya mendengar telepon berdering, ibu mertua saya. "Bagaimana kabarmu? Saya belum mendengar apa-apa sejak lama. Maafkan saya. Hanya saja saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Apakah ayah mertua saya sehat?" "Oh, tidak ada yang berubah dengan kami. Apakah semuanya berjalan baik di tempat kerja?" Saya ragu-ragu. "Saya baik-baik saja. Tetapi untuk istri saya." "Bagaimana dengan Yonghye? Apa masalahnya?" Suaranya diwarnai dengan kekhawatiran. Dia tampaknya tidak pernah menunjukkan minat besar pada putri keduanya. Tetapi saya kira anak-anak adalah anak-anak, bagaimanapun juga. Intinya, dia berhenti makan daging. "Apa yang kamu katakan?" "Dia berhenti makan semua jenis daging, bahkan ikan, dia hanya hidup dengan sayuran. Sudah beberapa bulan sekarang." "Omong kosong apa ini? Anda selalu bisa saja menyuruhnya untuk tidak mengikuti diet ini." "Oh, saya sudah mengatakan kepadanya. Baiklah, tetapi dia masih terus menentang saya. Dan yang lebih penting, dia bahkan memaksakan diet konyol ini kepada saya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya merasakan daging di rumah ini." Ibu mertua saya kehilangan kata-kata, dan saya menggunakan kebisuannya sebagai kesempatan untuk memutar skrup sedikit lebih ketat. Dia menjadi sangat lemah. Saya tidak yakin seberapa seriusnya. Saya tidak bisa menerima ini. "Apakah Yonghye ada di sana? Berikan telepon padanya." "Dia sudah tidur sekarang. Saya akan menyuruhnya menelepon besok pagi." "Tidak, biarkan saja. Saya akan menelepon." "Bagaimana mungkin anak itu begitu menantang?" "Oh, kamu pasti malu padanya." Setelah menutup telepon, saya menelusuri buku catatan saya dan memutar nomor saudara ipar saya, In-hye. Telinga saya diserang oleh suara putranya yang muda berteriak, "Halo, di telepon. Tolong masukkan ibumu." In-hye, yang dengan cepat mengambil telepon dari putranya, sangat mirip dengan istri saya, tetapi matanya lebih besar dan lebih cantik, dan secara keseluruhan dia jauh lebih feminin. "Halo," suaranya terdengar di telepon, selalu lebih jelas daripada secara langsung, tidak pernah gagal mengirim saya ke dalam keadaan gairah seksual. Saya memberitahu dia tentang vegetarianisme baru istri saya dengan cara yang sama seperti yang baru saja saya lakukan dengan ibunya, mendengarkan urutan yang sama persis dari keterkejutan diikuti oleh permintaan maaf, dan meletakkan telepon setelah menerima jaminan darinya. Saya mempertimbangkan untuk mengulangi proses dengan memanggil adik laki-laki istri saya, Yongho, tetapi memutuskan bahwa itu akan berlebihan. Mimpi pembunuhan. Pembunuh atau dibunuh, perbedaan yang kabur, batas yang menipis. Keakraban berdarah menjadi aneh, kepastian menjadi tidak mungkin. Hanya kekerasan yang cukup jelas untuk tetap melekat. Sebuah suara, elastisitas saat logam menghantam kepala korban, bayangan yang kusut dan jatuh bersinar dingin dalam kegelapan. Mereka datang kepada saya sekarang lebih banyak daripada yang bisa saya hitung. Mimpi yang tumpang tindih dengan mimpi, sebuah palimpsest horor. Tindakan kekerasan yang dilakukan pada malam hari. Perasaan kabur yang tidak bisa saya tetapkan, tetapi diingat sebagai darah mendinginkan yang pasti. Kekejian yang tak tertahankan, begitu lama ditekan. Kekejian yang selalu saya coba tutupi dengan kasih sayang. Tetapi sekarang topengnya terlepas. Merinding, menjijikan, mengerikan, perasaan brutal. Tidak ada lagi yang tersisa. Pembunuh atau dibunuh, pengalaman terlalu jelas untuk tidak nyata. Bertekad, kecewa. Hangat-hangat, seperti darah yang sedikit dingin. Semuanya mulai terasa tidak familiar. Seolah-olah saya telah datang ke belakang sesuatu. Tertutup di balik pintu tanpa pegangan. Mungkin saya baru sekarang berhadapan dengan hal yang selalu ada di sini. Gelap. Semuanya padam dalam kegelapan pekat. Berbeda dengan harapan saya, upaya ibu dan adik ipar saya untuk membujuk tidak sedikit pun berpengaruh pada kebiasaan makan istri saya. Pada akhir pekan, telepon berdering dan istri saya mengangkatnya. "Yonghye," ayah mertua saya berteriak, apakah kamu masih tidak makan daging?" Dia tidak pernah menggunakan telepon seumur hidupnya, dan saya bisa mendengar teriakan bersemangatnya keluar dari telepon. "Apa yang menurutmu kamu mainkan, hei?"
Bertindak seperti ini pada usia kamu, apa yang harus dipikirkan Tuan Cheong? Istri saya berdiri di sana dalam diam sempurna, memegang telepon ke telinganya. Mengapa kamu tidak menjawab? Bisakah kamu mendengar saya? Sebuah panci sup sedang mendidih di atas kompor, jadi istri saya meletakkan telepon di atas meja tanpa sepatah kata pun dan menghilang ke dapur. Saya berdiri di sana beberapa saat mendengarkan ayah mertua saya mengamuk dengan sia-sia, tidak menyadari bahwa tidak ada orang di ujung telepon, lalu mengasihaninya dan mengangkat telepon. Maaf, ayah mertua. Tidak, saya yang malu. Saya terkejut mendengar pria patriarkal ini meminta maaf. Dalam 5 tahun saya mengenalnya, saya tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu keluar dari bibirnya. Rasa malu dan empati tidak cocok dengannya. Dia tidak pernah bosan membual tentang menerima orde jasa militer untuk bertugas di Vietnam, dan suaranya tidak hanya sangat keras, tetapi juga suara seorang pria dengan ide-ide yang kuat. Saya sendiri, di Vietnam 7 Viet Cong sebagai menantu, saya sangat terbiasa dengan awal monolognya. Menurut istri saya, dia telah mencambuknya di betis sampai dia berusia 18 tahun. Bagaimanapun, kamu akan datang bulan depan, jadi mari kita dudukan dia dan bicarakan hal itu. Pertemuan keluarga yang dijadwalkan untuk hari Minggu kedua bulan Juni mendatang jelas akan menjadi masalah besar. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara terbuka, jelas terlihat bahwa mereka semua bersiap untuk memberikan istri saya pelajaran. Apakah istri saya benar-benar menyadari semua ini atau tidak, dia tidak pernah tampak sedikit pun terganggu. Selain kenyataan bahwa dia sengaja terus menghindari tidur dengan saya, dia bahkan mulai tidur dengan celana panjang. Di permukaan kami masih pasangan suami istri yang normal. Satu-satunya hal yang berubah adalah pada dini hari. Ketika saya meraba jam alarm saya, mematikannya dan duduk, dia akan berbaring di sana dengan tegak, matanya menatap ke atas dalam kegelapan. Setelah makan di restoran, orang lain di perusahaan terlihat dingin terhadap saya, tetapi begitu proyek yang saya dorong mulai menghasilkan keuntungan yang tidak dapat diabaikan, semua ketidaknyamanan itu tampaknya telah dilupakan sepenuhnya. Saya kadang-kadang mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa meskipun wanita yang saya tinggali sedikit aneh, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Saya pikir saya bisa bertahan dengan baik hanya memikirkan dia sebagai orang asing, atau tidak, sebagai saudara perempuan, atau bahkan sebagai pembantu, seseorang yang menaruh makanan di atas meja dan menjaga rumah dalam keadaan baik. Tetapi tidak mudah bagi seorang pria di masa prime-nya, yang kehidupan pernikahannya selalu berjalan tanpa hambatan, untuk kebutuhan fisiknya tidak terpuaskan untuk waktu yang lama. Jadi ya, suatu malam ketika saya pulang larut malam dan agak mabuk setelah makan dengan rekan kerja, saya meraih istri saya dan mendorongnya ke lantai. Menjepit lengannya yang berjuang dan menarik celananya, saya menjadi bergairah tanpa diduga. Dia memberikan perlawanan yang sangat kuat dan, sambil meludahkan kutukan vulgar, saya membutuhkan 3 upaya sebelum saya berhasil memasukkan diri saya. Setelah itu terjadi, dia berbaring di sana dalam gelap menatap ke langit-langit, wajahnya kosong. Seolah-olah dia adalah wanita penghibur yang diseret melawan kehendaknya, dan saya adalah tentara Jepang yang menuntut jasanya. Segera setelah saya selesai, dia berguling dan menyembunyikan wajahnya di selimut. Saya pergi mandi, dan pada saat saya kembali ke tempat tidur dia berbaring di sana dengan mata tertutup seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau seolah-olah semuanya telah diselesaikan selama waktu yang saya habiskan untuk mencuci diri saya. Setelah pertama kali ini, lebih mudah bagi saya untuk melakukannya lagi, tetapi setiap kali, saya akan diliputi oleh firasat aneh yang tidak menyenangkan. Saya keras kepala secara alami, dan tentu saja tidak terbiasa menghibur gagasan-gagasan yang aneh, tetapi kegelapan dan kesunyian ruang tamu tetap membuat saya merasa kedinginan. Keesokan paginya, duduk bersama istri saya di meja sarapan, bibirnya terkatup rapat seperti biasa, jelas tidak memperhatikan sedikit pun apa yang mungkin saya katakan, saya tidak dapat menyembunyikan perasaan jijik ketika saya melihatnya. Saya tidak tahan caranya dia mengekspresikan dirinya, yang seolah-olah dia adalah seorang wanita yang berpengalaman pahit, yang telah menderita banyak kesulitan, mengganggu hati nurani saya. Malam itu 3 hari sebelum pertemuan keluarga. Hari itu, kelembaban di Seoul adalah yang tertinggi dalam catatan dan AC menyala di semua toko besar. Setelah menghabiskan sepanjang hari di kantor, saya mulai menggigil, dan saya pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu depan dan melihat istri saya dengan cepat melangkah masuk dan menutup pintu di belakang saya. Itu adalah apartemen koridor, dan hal terakhir yang saya butuhkan adalah seseorang lewat dan mengintip. Dia sedang duduk bersandar pada lemari televisi dekoratif, mengupas kentang, mengenakan celana panjang katun putih tipis tetapi dengan bagian atas tubuh telanjang. Dia sekarang telah kehilangan begitu banyak berat badan, sehingga dadanya hanyalah sepasang benjolan kecil di bawah tulang selangkanya yang tajam. "Mengapa kamu melepas pakaianmu?" Saya bertanya padanya, mencoba mengeluarkan tawa. "Karena panas," jawabnya,
Tidak mengangkat kepalanya atau berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Saya menggertakkan gigi. Lihatlah saya berkehendak padanya, tetapi tanpa mengucapkan kata-kata dengan keras. Lihatlah saya dan tertawa. Tunjukkan pada saya bahwa jawaban Anda hanyalah lelucon. Tapi dia tidak tertawa. Sudah pukul 8 malam dan pintu balkon terbuka, yang berarti apartemen cukup sejuk, dan bahu istri saya ditutupi dengan gosebums seperti biji wijen kecil. Kulit kentang ditumpuk dalam tumpukan di atas lembaran koran. 30 lebih kentang yang tersisa membentuk gundukan kecil. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Saya bertanya, mempengaruhi ketenangan sempurna. Kukus. Semuanya? Saya tertawa dengan ragu-ragu dan menunggu dia tertawa sebagai tanggapan. Tapi dia tidak tertawa. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Aku hanya, kamu tahu lapar? Mimpi tangan-tanganku mengelilingi leher seseorang, mencekiknya, meraih ujung rambutnya yang panjang dan mengguntingnya semua, memasukkan jariku ke dalam bola matanya yang licin. Jam-jam terjaga yang panjang itu, warna kusam merpati di jalan dan tekadku goyah, jari-jariku menekuk untuk membunuh. Kucing tetangga, matanya yang menyala-nyala, jari-jariku yang bisa meremas kecerahan itu. Kakiku gemetar, keringat dingin di dahiku. Aku menjadi orang yang berbeda bangkit di dalam diriku, melahapku, jam-jam itu. Air liur menggenang di mulutku. Toko tukang daging, dan aku harus menutup mulutku dengan tanganku. Sepanjang lidahku hingga ke bibirku, licin dengan air liur. Bocor di antara bibirku, menetes ke bawah. Seandainya aku bisa tidur. Seandainya aku bisa melepaskan kesadaran bahkan hanya untuk 1 jam saja. Rumah ini dingin di semua malam ini, lebih banyak malam daripada yang bisa kuhitung, ketika aku bangun dan berjalan-jalan dengan kaki telanjang. Dingin seperti nasi atau sup yang dibiarkan dingin. Tidak ada yang terlihat di luar jendela hitam. Pintu depan yang gelap berderak-derak sekarang dan kemudian, tetapi tidak ada yang datang untuk mengetuk pintu atau semacamnya. Pada saat aku kembali ke tempat tidur dan memasukkan tanganku di bawah selimut, semua kehangatannya hilang. Tidur dalam potongan 5 menit. Meluncur keluar dari kesadaran yang kabur, itu kembali, mimpi. Bahkan tidak bisa menyebutnya seperti itu sekarang. Mata binatang bersinar liar, kehadiran darah, tengkorak yang terkubur, lagi-lagi mata itu. Bangkit dari perutku. Terbangun dengan bergidik, tanganku, perlu melihat tanganku. Bernapas. Kuku jariku masih lembut, gigiku masih lembut. Hanya bisa percaya pada dadaku sekarang. Aku suka dadaku, tidak ada yang bisa dibunuh olehnya. Tangan, kaki, lidah, tatapan, semuanya senjata yang tidak ada yang aman darinya. Tapi tidak dadaku. Dengan dada bulatku, aku baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Jadi mengapa mereka terus mengecil? Bahkan tidak bulat lagi. Mengapa? Mengapa aku berubah seperti ini? Mengapa ujung-ujungku semuanya menajam? Apa yang akan kubuka? Apartemen menghadap selatan yang cerah berada di lantai 17. Benar, pemandangan ke timur terhalang oleh bangunan lain, tetapi ke belakang gunung-gunung terlihat di kejauhan. Sekarang kamu sudah melupakan semua kekhawatiranmu, jika ayah mertuaku, mengambil sendok dan sumpitnya. Sempurna memanfaatkan momen. Bahkan sebelum menikah, kakak iparku Inhe berhasil mengamankan apartemen dengan penghasilan yang diterimanya dari mengelola toko kosmetik. Menjelang kehamilannya, toko tersebut telah berkembang menjadi 3 kali ukuran aslinya, dan setelah kelahirannya dia bersikeras untuk mampir, hanya pada malam hari, dan hanya untuk waktu singkat, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar saat dia tidak ada. Segera setelah keponakanku Jiwu berusia 3 tahun dan pergi ke taman kanak-kanak, dia tampaknya mulai menghabiskan sepanjang hari di toko lagi. Aku iri pada suaminya. Dia adalah lulusan sekolah seni yang suka berpose sebagai seniman, tetapi tidak menyumbang 1 sen pun untuk keuangan rumah tangga mereka. Benar, dia memiliki beberapa properti yang diwarisinya, tetapi dia tidak membawa gaji. Malah, aktivitasnya terbatas pada duduk-duduk dan tidak melakukan banyak hal. Sekarang setelah Inhe menggulung lengannya dan kembali bekerja, suaminya bebas menghabiskan seluruh hidupnya bermain-main dengan seni, tanpa satupun kekhawatiran untuk mengganggu keberadaannya yang nyaman. Tidak hanya itu, tetapi Inhe juga seorang koki yang terampil, seperti istriku dulu. Melihat meja makan yang telah dia siapkan dengan cepat membuatku merasakan sakit perut yang tiba-tiba. Mengambil sosoknya yang penuh, mata berlipat ganda yang besar,
dan cara berbicara yang sopan, aku sangat menyesali banyak hal yang tampaknya telah aku hilangkan entah bagaimana atau lain, untuk membuatku dalam keadaan saya saat ini. Tidak memuji rumah atau berterima kasih kepada saudara perempuannya karena telah repot-repot menyiapkan makanan. Istriku duduk diam-diam makan nasi dan kimchi. Hanya itu yang dia sentuh. Mayonnaise mengandung telur, jadi itu adalah hal lain yang tidak ada dalam daftar menu baginya. Dia bahkan tidak memasukkan sumpitnya ke dalam salad yang menggiurkan. Wajahnya pucat, akibat insomnia yang berkepanjangan. Orang asing yang melihatnya di jalan akan mengira dia adalah pasien rumah sakit. Sedikit sebelumnya, hampir begitu kami berdua masuk melalui pintu depan, dia telah dipanggil ke kamar tidur utama. Setelah beberapa saat, kakak iparku adalah yang pertama muncul, dan dari ekspresi bingungnya aku menduga bahwa istriku telah keluar tanpa bra. Benar saja, ketika aku melihat lebih dekat aku bisa melihat puting susu coklat mudanya terlihat seperti noda pada kapas. Berapa deposit di sini? Benarkah? Kami pergi melihat situs real estate kemarin. Apartemen ini sudah naik sekitar 50 juta won. Karena tahun depan mereka akan menyelesaikan perluasan jalur bawah tanah, Anda lihat. Kakak iparku pasti memiliki kepala yang baik untuk hal semacam ini. Apa yang saya lakukan? Semuanya berkat istri saya. Sementara percakapan kami yang sopan dan ramah berlanjut dalam ledakan-ledakan yang tidak teratur, anak-anak tampaknya tidak dapat duduk diam, saling memukul dan membuat keributan yang luar biasa, berhenti hanya untuk mengisi mulut mereka dengan makanan. Kakak ipar, tanyaku, ya apakah kamu menyiapkan semua makanan ini sendiri? Dia memberi saya senyum setengah. Ya, aku sudah melakukannya sedikit demi sedikit sejak hari sebelum kemarin. Dan itu, tiram yang dibumbui, aku pergi ke pasar khusus untuk mendapatkannya karena aku tahu Yonghee menyukainya dan dia bahkan tidak menyentuhnya. Aku menahan napas. Ini dia, pikirku. Cukup, ayah mertuaku berteriak. Kamu, Yonghee. Setelah semua yang aku katakan padamu, ayahmu sendiri. Ledakan ini diikuti oleh Inhye yang dengan tegas menegur istriku. Apakah kamu benar-benar bermaksud melanjutkan seperti ini? Manusia membutuhkan nutrisi tertentu. Jika kamu bermaksud mengikuti diet vegetarian, kamu harus duduk dan menyusun rencana makan yang tepat dan seimbang. Lihat saja wajahmu. Sejauh ini saudara laki-laki istriku Yongho menjaga dirinya sendiri, jadi istrinya memutuskan untuk mengatakannya. Ketika aku melihatnya, aku mengira dia orang yang berbeda. Aku sudah mendengarnya dari suamiku, tapi aku tidak akan pernah menyangka bahwa menjadi vegetarian bisa merusak tubuhmu seperti itu. Ibu mertuaku membawa piring-piring daging sapi tumis, babi manis dan asam, ayam kukus, dan mie gurita, menyusunnya di atas meja di depan istriku. Seluruh bisnis vegetarian ini berhenti sekarang, katanya. Yang ini, dan ini, dan ini, segera makanlah. Bagaimana kamu bisa sampai dalam keadaan yang menyedihkan ini ketika tidak ada satu hal pun di dunia yang bisa kamu makan? Yah, tunggu apa lagi? Ayo, makanlah, ayah mertuaku Kamu harus makan, Yonghee, Inhye menegur. Kamu akan memiliki lebih banyak energi jika kamu melakukannya. Setiap orang membutuhkan sejumlah energi saat mereka hidup. Bahkan pendeta yang memasuki kuil tidak melakukan penyesuaian diri terlalu jauh. Mereka mungkin selibat, tetapi mereka masih dapat menjalani kehidupan yang aktif. Anak-anak menatap istriku dengan mata lebar. Dia mengalihkan tatapan kosongnya pada keluarganya, seolah-olah dia tidak dapat memahami alasan untuk semua keriuhan tiba-tiba ini. Keheningan yang tegang terjadi. Saya mengamati secara bergantian pipi ayah mertua saya yang gelap, wajah ibu mertua saya, begitu penuh kerutan sehingga saya tidak percaya itu pernah menjadi wajah seorang wanita muda. Matanya dipenuhi kekhawatiran, alis Inhye yang terangkat dengan cemas. Sikap suaminya yang dibuat-buat seolah-olah hanya seorang pengamat biasa. Ekspresi pasif tetapi tampaknya tidak senang dari Yongho dan istrinya. Saya berharap istri saya mengatakan sesuatu untuk membela dirinya, tetapi satu-satunya jawaban diam yang dia berikan kepada semua wajah yang menyala adalah mengembalikan sepasang sumpit yang telah dia ambil ke atas meja. Sebuah kegelisahan kecil berlalu di antara keluarga yang berkumpul. Kali ini, ibu mertua saya mengambil beberapa babi manis dan asam dengan sumpitnya dan menyodorkannya tepat di depan mulut istri saya, sambil berkata, ini. Ayo, cepat makan. Mulut tertutup, istri saya menatap ibunya seolah-olah sepenuhnya tidak mengetahui aturan etiket. Buka mulutmu sekarang. Kamu tidak menyukainya? Nah, coba ini saja, kalau begitu. Dia mencoba hal yang sama dengan daging sapi tumis, dan ketika istri saya tetap menutup mulutnya seperti sebelumnya, meletakkan daging sapi itu dan mengambil beberapa tiram yang dibumbui. Bukankah kamu menyukainya sejak kecil?
Dulu kamu selalu ingin memakannya semua. Ya, aku ingat itu juga, In-hee menyahuti, mendukung ibunya dengan membuatnya seolah-olah istri saya tidak makan tiram adalah masalah besar. Aku selalu memikirkanmu ketika aku melihat tiram, Yong-hye. Saat Sumpit yang memegang tiram yang dibumbui secara bertahap mendekati mulut istri saya yang dialihkan, dia berputar dengan keras. Makanlah dengan cepat. Tangan saya sakit. Lengan ibu mertua saya benar-benar gemetar. Akhirnya, istri saya berdiri. Saya tidak akan memakannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ucapannya jelas dan tegas. Apa? Ayah dan saudara laki-laki istri saya, yang keduanya sama-sama bertemperamen panas, berteriak bersamaan. Istri Yong-ho dengan cepat meraih lengan suaminya. Jantungku akan berhenti jika ini berlanjut lebih lama, ayah mertuaku berteriak pada Yong-hye. Apakah kamu tidak mengerti apa yang ayahmu katakan padamu? Jika dia menyuruhmu makan, kamu makan. Saya mengharapkan jawaban dari istri saya seperti, maaf, ayah, tapi saya tidak bisa memakannya. Tetapi yang dia katakan hanyalah, saya tidak makan daging. Diucapkan dengan jelas, dan tampaknya tidak sedikit pun meminta maaf. Ibu mertua saya mengumpulkan Sumpit dengan sikap putus asa. Wajah wanita tuanya itu tampak hampir akan hancur menjadi air mata yang akan meledak dari matanya dan kemudian mengalir ke bawah pipinya yang berkerut dalam diam. Ayah mertua saya mengambil sepasang Sumpit. Dia menggunakannya untuk mengambil sepotong babi manis dan asam dan berdiri tegak di depan istri saya, yang berpaling. Ayah mertua saya sedikit membungkuk saat dia menyodorkan babi itu ke wajah istri saya. Disiplin yang kaku seumur hidup tidak dapat menyembunyikan usianya yang lanjut. Makanlah. Dengarkan apa yang ayahmu katakan padamu dan makanlah. Semua yang saya katakan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Jadi mengapa bertindak seperti ini jika membuatmu sakit? Rasa kasih ayah yang hampir mencekik orang tua itu membuat kesan yang kuat pada saya, dan saya terharu sampai menangis meskipun saya tidak mau. Mungkin semua orang yang berkumpul di sana merasakan hal yang sama. Dengan satu tangan istri saya mendorong Sumpitnya, yang gemetar diam di ruang kosong. Ayah, saya tidak makan daging. Dalam sekejap, telapak tangannya yang datar membelah ruang kosong. Istri saya menutupi pipinya dengan tangannya. Ayah! In-hee berteriak, meraih lengannya. Bibirnya berkedut seolah-olah agitasi belum berlalu. Saya sudah lama mengenal temperamennya yang sangat keras, tetapi ini pertama kalinya saya menyaksikan langsung dia memukul seseorang. Tuan Cheong, Yong-ho, kalian berdua datang ke sini. Saya mendekati istri saya dengan ragu-ragu. Dia memukulnya begitu keras sehingga darah terlihat menembus kulit pipinya. Napasnya tidak teratur, dan sepertinya ketenangannya akhirnya hancur. Pegang lengan Yong-hye. Kalian berdua. Apa? Jika dia memakannya sekali, dia akan memakannya lagi. Tidak masuk akal, semua orang makan daging. Yong-ho berdiri, tampak seolah-olah dia menemukan seluruh episode ini tidak menyenangkan. Saudari, apakah kamu mau saja makan? Atau setelah semua, itu akan cukup sederhana hanya untuk berpura-pura. Apakah kamu harus membuat hal seperti itu di depan ayah? Omongan apa itu? Ayah mertuaku berteriak. Pegang lengannya, cepat. Kamu juga, Tuan Cheong. Ayah, mengapa kamu melakukan ini? In-hee memegang lengan kanan ayahnya. Setelah melempar Sumpit, dia sekarang mengambil sepotong babi dengan jarinya dan mendekati istri saya. Dia ragu-ragu mundur ketika saudara laki-laki suaminya meraihnya dan membuatnya duduk. Saudari, bersikaplah saja, oke? Makan saja apa yang dia berikan padamu. Ayah, aku mohon, hentikan ini, In-hee memohon kepadanya, tetapi dia menepisnya dan menyodorkan babi itu ke bibir istri saya. Suara mengeluh keluar dari mulutnya yang tertutup rapat. Dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun jika, ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, daging itu masuk. Ayah! Yong-ho berteriak, tampaknya ingin mencegahnya, meskipun dia sendiri tidak melepaskan cengkeramannya pada istri saya. Ayah mertua saya menghancurkan babi itu menjadi bubur di bibir istri saya saat dia berjuang kesakitan. Meskipun dia memisahkan bibirnya dengan jari-jarinya yang kuat, dia tidak dapat melakukan apapun tentang gigi-giginya yang terkunci. Akhirnya dia menjadi marah lagi, dan memukulnya di wajah sekali lagi. Ayah! Meskipun In-hee menerjangnya dan memegang pinggangnya, pada saat kekuatan tamparan itu membuat mulut istri saya terbuka, dia berhasil memasukkan babi itu. Segera setelah kekuatan di lengan Yong-ho terlihat habis,
Istri saya menggeram dan meludahkan daging itu. Pekikan kesal keluar dari bibirnya. Menjauh. Pada awalnya, dia mengangkat bahunya dan tampak hendak melarikan diri ke arah pintu depan. Tetapi kemudian dia berbalik dan mengambil pisau buah yang tergeletak di atas meja makan. Yonghye? Suara ibu mertua saya, yang tampak akan pecah, menggambar garis bergetar melalui keheningan yang brutal. Anak-anak meledak menjadi tangisan berisik, tidak dapat lagi menahannya. Rahu terkunci, tatapannya yang penuh niat menghadap kami semua secara bergantian. Istri saya menaikkan pisau itu. Hentikan dia. Menjauh. Darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya. Percikan merah berceceran di atas porselen putih. Saat lututnya bertekuk dan dia jatuh ke lantai, pisau itu direbut dari tangannya oleh suami Inhye, yang sampai saat itu telah duduk menyaksikan semuanya sebagai penonton yang menganggur. Apa yang kamu lakukan? Seseorang ambil handuk, setidaknya. Setiap inci lulusan pasukan khusus, dia menghentikan pendarahan dengan keahlian yang terlatih, dan mengangkat istri saya dalam pelukannya. Cepat, turun dan nyalakan mesin. Saya meraba-raba sepatu saya. Sepatu yang saya ambil bukanlah sepasang, jadi saya harus menukarnya sebelum saya bisa membuka pintu depan dan keluar. Anjing yang menggigit kakiku diikat pada motor ayah. Dengan ekor yang terbakar dibalut pada luka di betisku, obat tradisional yang ibu paksa, aku keluar dan berdiri di gerbang utama. Aku berusia 9 tahun, dan panas musim panas sangat menyesakkan. Matahari telah tenggelam, dan keringat masih mengalir dari tubuhku. Anjing itu juga terengah-engah, lidahnya yang merah terjulur. Seekor anjing putih yang tampak tampan, bahkan lebih besar dariku. Sampai ia menggigit anak perempuan pria besar itu, semua orang di desa selalu berpikir bahwa anjing itu tidak bisa melakukan kesalahan. Sementara ayah mengikat anjing ke pohon dan membakarnya dengan lampu, dia mengatakan bahwa anjing itu tidak perlu dicambuk. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar di suatu tempat bahwa memaksa seekor anjing untuk terus berlari sampai mati dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan. Mesin motor menyala, dan ayah mulai mengemudi dalam lingkaran. Anjing itu berlari di belakangnya. 2 putaran, 3 putaran, mereka berkeliling. Tanpa menggerakkan otot, aku berdiri tepat di dalam gerbang, menyaksikan Witei, matanya berputar dan terengah-engah, secara bertahap kelelahan. Setiap kali matanya yang berkilau bertemu dengan mataku, aku menatapnya dengan lebih ganas. Anjing jahat, kamu akan menggigitku. Setelah 5 putaran, anjing itu mengeluarkan busa dari mulutnya. Darah menetes dari tenggorokannya, yang tercekik dengan tali. Terus-menerus mengerang melalui tenggorokannya yang rusak, anjing itu diseret di sepanjang tanah. Pada putaran ke-6, anjing itu muntah darah hitam kemerahan, menetes dari mulut dan tenggorokannya yang terbuka. Saat darah dan busa bercampur, aku berdiri tegak dan menatap kedua mata berkilau itu. 7 putaran, dan saat menunggu anjing muncul, ayah melihat ke belakang dan melihat bahwa anjing itu sebenarnya tergantung lemas dari motor. Aku melihat keempat kaki anjing itu gemetar, kelopak matanya terangkat, darah dan air di matanya yang mati. Malam itu ada perjamuan di rumah kami. Semua pria parubaya dari ganggang pasar datang, semua orang yang dianggap ayah layak dikenal. Ada pepatah bahwa untuk menyembuhkan luka akibat gigitan anjing, Anda harus memakan anjing itu sendiri, dan aku memang menyendok satu mulut untuk diriku sendiri. Tidak, sebenarnya aku makan satu mangkuk penuh dengan nasi. Bau daging yang terbakar, yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh biji perila, menusuk hidungku. Aku ingat kedua mata yang telah mengawasiku, saat anjing itu dipaksa berlari terus, saat dia muntah darah bercampur busa, dan bagaimana kemudian mereka tampak muncul, berkedip-kedip, di permukaan sup. Tapi aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli. Para wanita tetap tinggal di rumah untuk menenangkan anak-anak. Yongho merawat ibu mertuaku yang pingsan, dan saudara iparku dan aku membawa istriku ke departemen gawat darurat rumah sakit terdekat. Sekarang tidak lagi dalam kondisi kritis, dia dipindahkan ke ruangan umum 2 pasien, dan baru kemudian kami berdua menyadari bahwa pakaian kami bernoda darah kering. Istriku tertidur dengan jarum infus dimasukkan ke lengan kanannya. Kami berdua mengamati wajahnya yang sedang tidur dalam diam. Seolah-olah ada semacam solusi tertulis di sana. Seolah-olah, jika aku terus memeriksa wajahnya, aku akan bisa mencari tahu jawabannya. Bisakah Anda keluar sebentar? Tanyaku pada saudara iparku. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia keluarkan dari dadanya, tetapi dia membatasi dirinya pada, baiklah, yang tidak berkomitmen. Aku mengeluarkan won dari saku, yang hanya bisa aku temukan di sana,
dan menyerahkannya. Tolong gunakan ini untuk membeli satu set pakaian dari toko. Aku. Ah, istriku akan membawakan pakaian bersih untukku nanti. Yongho dan istrinya muncul malam itu, bersama In Hye. Rupanya mertuaku masih belum tenang. Ibu mereka terus ngotot ingin datang ke rumah sakit, tetapi Yongho bersikeras bahwa dia tidak boleh pergi ke dekat tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kata istri Yongho. Dan tepat di depan anak-anak. Dia pasti menangis, karena riasannya berantakan dan matanya bengkak. Ayahmu bertindak terlalu jauh, kau tahu. Bagaimana dia bisa memukul putrinya di depan suaminya? Apakah dia selalu seperti ini? Tentu saja, dia selalu cepat marah. Aku In Hye mengakui. Bukankah kamu melihat bagaimana Yongho mengikuti dia? Tapi tetap, sekarang dia sudah tua, tidak seburuk itu. Yongho terlihat kesal. Mengapa kamu menyalahkan saya? Meskipun setelah semuanya, dilanjut In Hye, mengabaikannya, Yongho menolak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, jadi dia pasti akan marah. Kau tahu, maksudku, dia adalah putrinya. Memaksakan makan daging padanya tentu saja terlalu jauh, tetapi apa yang membuatnya memutuskan untuk berhenti memakannya? Dan kemudian mengapa pisau? Aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupku. Bagaimana dia akan menatap suaminya? Istri Yongho masih terlihat setengah terkejut. Saat In Hye memeriksa istriku, aku berganti menjadi kaos suaminya dan pergi ke sauna di lantai atas. Aku mencuci darah hitam yang menggumpal di bawah aliran air hangat dari shower. Aku melihat diriku di cermin, mengerutkan kening. Seluruh kejadian membuat dagingku merinding. Itu tidak terasa nyata. Saat itu, memikirkan istriku tidak membuatku terkejut atau bingung, melainkan perasaan jijik yang intens. Setelah In Hye pulang, satu-satunya orang yang tersisa di bangsal umum selain istriku dan aku adalah seorang siswi yang dirawat karena usus pecah, dan orang tuanya. Mereka terus melirik ke arahku saat aku berjaga di samping tempat tidur istriku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa mereka berbisik bersama. Tapi setiap menit sekarang hari Minggu yang panjang ini akan berakhir dan hari Senin akan dimulai, yang berarti aku tidak perlu lagi melihat wanita ini. Aku berharap Yongho akan menggantikanku, dan bahwa besok lusa istriku akan keluar. Dibebaskan, dengan kata lain, aku akan sekali lagi harus hidup dengan wanita yang aneh dan menakutkan ini, kami berdua di rumah yang sama. Itu adalah prospek yang sulit saya renungkan. Pada pukul 9 malam berikutnya aku mengunjungi bangsal. Yongho menyambutku dengan senyuman. Kamu pasti lelah, ya? Ika tanya. Bagaimana anak-anak? Ayah Jiwoo tinggal bersama mereka hari ini. Seandainya rekan-rekanku memutuskan untuk minum-minum setelah pulang kerja, aku pasti memiliki alasan sempurna untuk menghindari bangsal selama 2 jam lagi. Tapi hari Senin, jadi tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan penangguhan seperti itu. Bagaimana kabar istriku? Dia baru saja tidur. Kamu bisa melihatnya tanpa harus bertanya. Dia makan apa yang mereka berikan padanya, sepertinya dia akan baik-baik saja. Yongho jelas berusaha bersikap baik, dan dia berhasil menenangkan suasana hatiku yang tajam sedikit. Beberapa saat setelah dia pergi, dan saat aku sedang berpikir dalam hati bahwa aku harus melonggarkan dasi dan menyegarkan diri, seseorang mengetuk pintu bangsal. Yang mengejutkan saya, itu adalah ibu mertua saya. Aku sangat malu menghadapi kamu, dia mulai mengoceh begitu dia mendekatiku. Tidak perlu seperti itu. Bagaimana kabarmu? Dia menarik napas panjang. Ya, kamu lihat bagaimana keadaannya dengan usia tua, sedikit kejutan. Dia membawa tas belanja bersamanya, yang sekarang dia dorong ke arahku. Apa ini? Sesuatu yang aku siapkan sebelum kami naik ke Seoul. Kamu akan kurus setelah berbulan-bulan tanpa daging. Sepertinya, jadi makan ini bersama, kalian berdua. Ini adalah kambing hitam. Aku takut jika In Hye dan suaminya mengetahuinya, mereka mungkin mencoba menghentikan aku dari datang. Coba makan ini untuk Yong Hye. Katakan saja padanya bahwa ini adalah obat herbal. Aku memasukkan banyak bahan obat untuk menutupi baunya. Dia menjadi sangat kurus, seperti hantu, dan sekarang dengan kehilangan semua darah itu. Aku mulai muak dengan afeksi ibu, yang keras kepala ini. Tidak ada kompor di sini, kan? Aku akan pergi dan melihat apakah mereka punya di ruang perawat. Dia mengambil salah satu paket dari tasnya dan pergi. Berulang kali melilitkan dasi di tanganku dan mengepalkannya menjadi bola, aku merasakan diriku semakin kesal, saat iritasi kembali yang sempat diredakan oleh Yongho. Untungnya,
Beberapa saat kemudian istriku bangun. Baru kemudian, ketika aku menyadari betapa lebih baiknya ini daripada jika dia bangun ketika aku sendirian di sana, kedatangan ibu mertuaku tampak seperti hal yang baik. Ibu mertuaku kembali, dan merupakan hal pertama yang dilihat mata istriku. Wajah wanita tua itu dipenuhi senyum sejak dia membuka pintu, sedangkan ekspresi istriku sulit diuraikan. Dia telah menghabiskan sepanjang hari berbaring di tempat tidur dan sekarang, entah karena tetesan atau hanya karena bengkak, wajahnya praktis tidak berdarah, hampir seputih susu. Memegang cangkir kertas mengepul di satu tangan, ibu mertuaku memegang tangan istriku di tangan yang lain. Ini. Matanya berkaca-kaca. Ambil ini. Ah, lihat wajahmu. Istriku patuh mengambil cangkir kertas itu. Ini obat herbal. Mereka bilang itu memperkuat tubuh. Mengapa? Pada masa lalu, sebelum pernikahanmu, kami memiliki obat yang sama dibuat untukmu. Ingat? Istriku menghirupnya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan obat herbal. Ekspresinya muram dan acuh tak acuh, dan matanya dipenuhi dengan sesuatu yang aneh seperti rasa kasihan. Istriku mengembalikan cangkir itu kepada ibunya. Ini obat herbal. Pegang saja hidungmu dan minum dengan cepat. Aku tidak meminumnya. Minumlah. Ini keinginan ibumu. Bahkan orang mati mendapatkan keinginannya dipenuhi, tetapi kamu akan mengabaikan keinginan ibumu sendiri? Dia memegang cangkir ke bibir istriku. Apakah ini benar-benar obat herbal? Tentu saja, aku baru saja mengatakannya. Istriku menahan hidungnya dan menyesap cairan hitam itu. Ibu mertuaku tersenyum lebar, berseru, lebih banyak, minum lebih banyak. Matanya berkilat di bawah kelopak matanya yang berkerut. Aku akan menyimpannya di sini dan meminumnya nanti. Istriku berbaring kembali. Apa yang ingin kamu makan? Haruskah aku membeli sesuatu yang manis untuk menghilangkan rasa pahit? Aku baik-baik saja. Namun, wanita tua itu terus mengganggu saya untuk pergi mencari toko. Aku menolak untuk diganggu untuk pergi, dan akhirnya dia meninggalkan ruangan untuk mencari toko sendiri. Kemudian istriku mendorong selimutnya ke samping dan bangun. Mau kemana kamu? Kamar mandi. Aku mengambil tas infus dan mengikutinya. Dia menggantung tas di dalam toilet dan mengunci pintu. Dan kemudian, disertai beberapa erangan, muntah semua isi perutnya. Dia keluar dari toilet, meninggalkan bau samar cairan lambung dan rasa asam makanan yang setengah dicerna. Karena aku tidak melakukannya untuknya, dia terpaksa mengambil tas infusnya dengan tangan kirinya yang dibalut, tetapi dia tidak memegangnya cukup tinggi dan sedikit darah mulai mengalir kembali ke tabung. Terhuyung ke depan, dia mengambil tas kambing hitam yang ditinggalkan ibunya di samping tempat tidur. Tangan kanannya, yang menggenggam tas berat itu, masih memiliki jarum infus tertanam di dalamnya, tetapi dia tidak memperhatikan hal ini sedikitpun. Kemudian dia meninggalkan bangsal, dan aku sama sekali tidak ingin pergi dan mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah beberapa saat, pintu terbanting cukup keras untuk membuat siswi dan ibunya mengerutkan kening tidak setuju, dan ibu mertuaku masuk. Dia memegang satu bungkus kue di satu tangan, dan tas belanja kertas di tangan yang lain. Aku bisa melihat bahkan sekilas bahwa cairan hitam itu telah meledak keluar. Tuan Cheong, apa yang sedang Anda pikirkan? Hanya duduk di sana seperti itu? Tidakkah Anda menebak apa yang mungkin direncanakan oleh anak itu? Lebih dari apapun, saya sangat tergoda untuk keluar dari bangsal dan pulang. Kamu, Yonghye, apakah kamu tahu berapa harganya? Apakah kamu akan membuang uang yang dikumpulkan dengan keringat dan darah orang tuamu sendiri? Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu putriku? Saat aku melihat istriku membungkuk, aku melihat darah merahnya menetes ke belakang ke dalam kantong infus. Lihatlah dirimu, sekarang. Berhenti makan daging, dan dunia akan melahapmu sepenuhnya. Lihatlah ke cermin, teruskan, katakan padaku seperti apa penampilanmu. Akhirnya, jeritannya yang bernada tinggi mereda menjadi isak tangis yang rendah. Tetapi istriku hanya menatap wanita yang menangis itu seolah-olah dia orang asing, dan akhirnya, seolah-olah setelah memutuskan bahwa pertunjukan ini telah berlangsung cukup lama, kembali ke tempat tidur. Dia menarik selimut sampai ke dadanya dan menutup matanya. Baru kemudian aku mengangkat tas infus, sekarang setengah penuh dengan darah merah. Saya tidak tahu mengapa wanita itu menangis. Saya juga tidak tahu mengapa dia terus menatap wajah saya, seolah-olah dia ingin menelannya. Atau mengapa dia mengelus perban di pergelangan tangan saya dengan tangannya yang gemetar.
Pergelangan tangan saya baik-baik saja. Itu tidak mengganggu saya. Yang sakit adalah dada saya. Sesuatu terjebak di solar plexus saya. Saya tidak tahu apa itu. Itu tertanam di sana secara permanen akhir-akhir ini. Meskipun saya sudah berhenti memakai bra, saya bisa merasakan benjolan ini sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa dalam saya menghirup napas, itu tidak hilang. Teriak dan lolongan, dijalin bersama lapisan demi lapisan, terjerat untuk membentuk benjolan itu. Karena daging. Saya makan terlalu banyak daging. Kehidupan hewan-hewan yang saya makan semuanya tertanam di sana. Darah dan daging, semua tubuh yang disembelih itu tersebar di setiap sudut dan celah. Dan meskipun sisa-sisa fisiknya dikeluarkan, kehidupan mereka masih menempel dengan keras kepala di bagian dalam saya. Suatu kali, hanya satu kali lagi, saya ingin berteriak. Saya ingin melempar diri saya melalui jendela gelap gulita. Mungkin itu akhirnya akan mengeluarkan benjolan ini dari tubuh saya. Ya, mungkin itu akan berhasil. Tidak ada yang bisa membantu saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Tidak ada yang bisa membuat saya bernafas. Saya mengantar ibu mertua saya dengan taksi dan ketika saya kembali, bangsal itu gelap. Siswi dan ibunya, mungkin muak dengan semua keributan, telah mematikan televisi dan lampu sedikit lebih awal dan menutup tirai mereka. Istri saya sedang tidur. Saya berbaring dengan canggung di tempat tidur samping yang sempit dan mencoba tidur. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana saya akan menyelesaikan kekacauan ini. Hanya satu hal yang jelas, yaitu bahwa seluruh kejadian ini pasti akan menyebabkan saya masalah yang tidak berujung. Ketika saya akhirnya berhasil tertidur, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya sedang membunuh seseorang. Saya menusukkan pisau sekuat tenaga, lalu meraih ke dalam luka dan mencabut usus yang panjang dan berbelit-belit. Seperti makan ikan, saya mengupas semua daging dan otot yang empuk dan hanya menyisakan tulangnya. Tetapi pada saat saya bangun, saya berhenti mengingat siapa yang telah saya bunuh. Pagi-pagi sekali, masih gelap. Didorong oleh dorongan yang aneh, saya menarik selimut yang menutupi istri saya. Saya meraba-raba dalam kegelapan, tetapi tidak ada darah bercampur air, tidak ada usus yang robek. Saya bisa mendengar napas pasien lain yang sedang tidur terengah-engah, tetapi istri saya terdiam secara tidak wajar. Saya merasakan getaran aneh di dalam diri saya, dan mengulurkan jari telunjuk saya untuk menyentuh piltrumnya. Dia masih hidup. Ketika saya bangun lagi, bangsal sudah terang. Astaga, kamu tidur nyenyak sekali, kata ibu gadis muda itu. Kamu bahkan tidak bangun ketika mereka datang dan membawa makanan. Dia terdengar seolah-olah dia merasa agak kasihan pada saya. Saya melihat nampan makanan yang telah ditinggalkan di tempat tidur. Istri saya bahkan tidak membuka mangkuk nasi, meninggalkan nampan makanan tidak tersentuh, dan pergi kemana? 4 juga telah dicabut, dan jarum berdarah tergantung dari ujung tabung plastik yang panjang. Dia pergi kemana? Tanya saya, menyeka sisa-sisa air liur dari sekitar mulut saya. Dia sudah pergi ketika kami bangun. Apa? Kalau begitu, seharusnya kamu membangunkan saya. Bahkan jika saya mencoba, Anda tidur seperti kayu gelondongan tentu saja, saya akan membangunkan Anda jika terlihat seperti ada sesuatu yang terjadi. Wajahnya memerah, entah karena marah atau kebingungan sederhana. Saya menyesuaikan pakaian saya dan bergegas keluar, melihat-lihat dengan tidak sabar saat saya melewati koridor dan sampai ke lift, tetapi istri saya tidak terlihat dimanapun. Saya tidak punya waktu untuk ini. Saya telah memberitahu mereka di kantor bahwa saya akan datang 2 jam lebih lambat dari biasanya. Sekarang istri saya seharusnya sudah diizinkan pulang. Saya memutuskan bahwa ketika saya membawanya pulang, saya akan mengatakan kepadanya, dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa kita harus menganggap semuanya sebagai mimpi buruk. Saya naik lift ke lantai dasar. Dia tidak ada di lobi, jadi saya bergegas keluar ke taman rumah sakit, kehabisan napas tetapi memastikan untuk memindai area tersebut secara menyeluruh. Satu-satunya orang di taman adalah pasien yang telah selesai sarapan. Dingin pagi hari, yang akan berlalu segera, cukup ringan bahkan sekarang. Anda bisa tahu siapa pasien jangka panjang berdasarkan penampilan mereka, entah lelah dan murung, atau damai. Saat saya mendekati air mancur, yang kering, saya melihat ada semacam keributan. Orang-orang yang berkumpul di sana semuanya melihat sesuatu. Saya menerobos mereka sampai saya memiliki pandangan yang jelas. Istri saya sedang duduk di bangku di dekat air mancur. Dia telah melepaskan gaun rumah sakitnya dan meletakkannya di pangkuannya, meninggalkan tulang selangka yang kurus, payudara yang kurus, dan puting susu coklat yang sepenuhnya terbuka.
Perban telah dibuka dari pergelangan tangan kirinya, dan darah yang keluar tampaknya perlahan-lahan menjilati daerah yang dijahit. Sinar matahari memandikan wajah dan tubuh telanjangnya. Sudah berapa lama dia duduk di sana seperti itu? Ya Tuhan, dia terlihat seperti datang dari bangsal psikiatri, wanita muda ini. Apa yang dia pegang? Sepertinya dia sedang memegang sesuatu. Ah, lihat ke sana. Mereka datang sekarang. Ketika saya berbalik untuk melihat ke belakang, seorang perawat pria dan seorang penjaga parubaya dapat dilihat bergegas datang, wajah mereka serius. Saya melihat wajah istri saya yang kelelahan, bibirnya bernoda darah seperti lipstik yang dioleskan dengan ceroboh. Matanya, yang menatap kosong pada penonton yang berkumpul, bertemu dengan saya. Mereka berkilau, seolah-olah dipenuhi air. Saya berpikir dalam hati, saya tidak mengenal wanita itu. Dan itu benar. Itu bukan kebohongan. Namun demikian, dan didorong oleh tanggung jawab yang menolak untuk diabaikan, kaki saya membawa saya ke arahnya, sebuah gerakan yang tidak dapat saya kendalikan. Sayang, apa yang kamu lakukan? Saya bergumam dengan suara rendah, mengambil gaun rumah sakit dan menggunakannya untuk menutupi dada telanjangnya. Panas kan? Jadi. Dia tersenyum samar, senyumnya yang biasa, senyum yang tidak mungkin lebih biasa, dan yang saya yakini saya kenal begitu baik. Panas kan? Jadi saya baru saja menanggalkan pakaian. Dia mengangkat tangan kirinya untuk melindungi dahinya dari sinar matahari yang menyilaukan, memperlihatkan luka di pergelangan tangannya. Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Saya membuka tangan kanannya yang terkepal. Seekor burung, yang telah dihancurkan dalam genggamannya, jatuh ke bangku. Itu adalah burung mata putih kecil, dengan bulu yang hilang di sana-sini. Di bawah bekas gigitan yang tampak disebabkan oleh gigitan predator, noda darah merah cerah menyebar.